wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ini tentang saya ingin melakukan wawancara pada Ibu tentang pengambilan keputusan di dalam lembaga ini. Dari situ langsung saja mungkin saya langsung untuk membersihkan waktu. Saya mengajukan pertanyaan langsung gitu. Baik. Baik Ibu, ini dalam kondisi Ibu sebagai kepala sekolah dari SDN yang sangat di Karangposo sangat luar biasa, prestasi dan semuanya. Di sini pasti ini dibawa oleh seorang pemimpin yang juga tentunya luar biasa sehingga bisa membawa lembaga kita menjadi lembaga yang hebat dan diakui dari berbagai kalangan ya, bahwa kita terima di center lembaga yang mempunyai prestasi yang bagus seperti itu. Ini pastinya sebuah keberhasilan dari seorang pemimpin. Nah, ini saya ingin belajar dari Ibu tentang bagaimana Ibu dalam menghadapi permasalahan di sekolah. Ini bagaimana Ibu yang pertama, yang saya tahu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dari dua macam kasus, yaitu ada dilema etika dan rujukan moral. Ibu mengidentifikasinya seperti apa? Ya. Untuk mengidentifikasi rujukan apa tadi? Rujukan moral. Rujukan moral itu tentunya kita tidak segampang atau mungkin segagap untuk langsung mengidentifikasi. Kita harus mencari istilahnya memberikan jadwal kepada anak tersebut ya, punya moral itu. Jadi kenapa sih anak ini kok mungkin bisa nggak pernah masuk, ini nggak keburu-buru langsung kita memberikan hukuman atau memberikan sanksi dan sebagainya. Kita harus pandai-pandainya untuk mencari data yang aktual kepada anak yang bersangkutan. Kenapa anak tersebut menjadikan anak itu tidak masuk? Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mencari informasi kebenaran, baru kita memulai untuk mencari masalahnya apa, kenapa dan sebagainya. Baru nanti kita istilahnya antara wali kelas atau dengan kepala sekolah kita memberikan istilahnya musyawarah rapat dulu untuk memutuskan apa anak ini terjadinya seperti ini. Kan kita karena juga ada PP dan sebagainya, itulah yang harus kita manfaatkan sehingga kita tidak buru-buru untuk memberikan sanksi pada anak tersebut. Oh demikian. Ya. Itu untuk yang rujukan moral. Jadi koordinasi dengan wali kelasnya, ya. Terus mencari kebenaran informasi dari masalah yang dihadapi oleh siswa seperti itu. Kalau tentang dilema etika itu kan mungkin ada seorang guru yang mana dia mempertahankan kekuatan atau mungkin kebenarannya, yang mana sebetulnya dia mempunyai ide yang benar tapi tidak benar tapi menurut dia. Nah, itu setidaknya yang pertama kita harus kita rapatkan dulu, kita musyawarahkan dulu apa akar permasalahannya dari apa dan sebagainya. Kemudian kita jadwalkan lagi, kita perbaiki lagi, kita kasih waktu lagi. Kita harus menganalisa untuk yang tadi kebenaran itu apakah memang karena benar-benar dia emosi, apa benar-benar itu karena apa ya, dendam dengan seseorang. Ini yang harus kita nggak boleh langsung memutuskan oh ya sudah kita betul seperti ini, tidak, tapi harus kita kasih waktu sampai beberapa mungkin hari atau minggu. Setelah itu baru nanti yang terakhir itu kita musyawarahkan bersama dengan semua jajaran guru semua. Oh gitu. Itu tujuannya untuk memberikan waktu itu supaya barangkali yang awal mungkin dia tuh merasa emosi seketika itu. Karena emosi, saya harus seperti ini, nah tidak bisa. Kemungkinan kalau diberi waktu atau mungkin saya berpikir harus seperti ini, barangkali ada perubahan dan sebagainya. Oh, ketika emosinya sudah terekam seperti itu. Oh gitu. Baik, itu identifikasi. Terus yang kedua ada pertanyaan lagi Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini Ibu bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, biasanya itu kalau misalnya kita kumpulkan mengadakan rapat karena
kasus yang seperti ini, saya pastinya karena di situ ada banyak di antara mungkin saya ada di antara guru-guru yang paling senior yang bisa memberikan pengalaman-pengalaman, saya berikan masukan-masukan atau mungkin di acara lain-lain ada masukan dari ibu ini karena orangnya senior, pengalamannya lebih baik, bisa juga memberikan umpan balik atau mungkin masukan dari saya, sehingga nanti di antara keputusan-keputusan yang sudah bagus itulah yang kita ambil sebagai keputusan. Jadi setelah mendapatkan masukan dibawa ke dalam forum, dalam forum manfaat, kemudian diambil keputusan yang paling banyak yang ini saya mungkin yang terbaik ini, walaupun dia merasa baik, tapi kalau misalnya yang lainnya nggak memberikan respon itu ya kalah dengan yang banyak memberikan respon. Oh, dari suara terbanyak juga. Oh ini luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu, ini kalau yang sudah Ibu lakukan selama ini, apakah dalam pengambilan keputusan Ibu ini melalui langkah-langkah atau prosedur yang sudah terencana begitu, atau Ibu melakukan pengambilan keputusan secara langsung? Terima kasih. Mengambil keputusan tidak boleh secara langsung karena mungkin yang pertama kita tadi identifikasi dulu ya. Setelah itu nanti setelah identifikasi, kemudian yang kedua mengambil keputusannya lewat solusi dari permasalahan tadi, baru yang terakhir adalah tindak lanjutnya adalah memberikan keputusan. Jadi ada perencanaan pelaksanaannya itu identifikasi tadi, kemudian baru kita ada tindak lanjut atau mungkin keputusan. Ya. Jadi memang ada proses yang harus dilalui Bu ya. Ya, jadi nggak langsung seketika itu langsung kita putuskan, tidak, karena barangkali anak itu menemukan ada yang terbaik, kenapa kok harus kita memutuskan langsung kita hukum dan sebagainya. Oh gitu. Ini setelah ini, kalau tadi kan Ibu sampaikan nanti adalah ketika pengambilan keputusan, Ibu melakukan verifikasi, terus nanti dilanjutkan dengan tindak lanjutnya berupa pengambilan keputusan. Lalu setelah itu nanti pasca pengambilan keputusan ini, apakah Ibu masih ada prosedur lagi atau selesai setelah tindak lanjut tadi selesai atau bagaimana? Kalau menurut Ibu? Setelah info sudah masuk, mungkin di antara guru kelas, mungkin BP sudah ada masukan-masukan dan mungkin bisa dimusyawarahkan, baru kita mengambil keputusan bagaimana anak ini ada tindakan. Ya, jadi setelah dari wali kelas, mungkin BP yang bisa kita masukkan sebagai sarana tadi, itu baru kita ambil keputusan yang tepat. Jadi untuk di SD memang untuk BP-nya bagaimana? Untuk BK ini? BP-nya itu kan wali kelas masing-masing. Kalau di SD itu kan kecuali di SMP ya. Kalau di SMP itu ada memang BP. Karena kalau di kelas itu kan BP itu dibuka oleh wali kelas masing-masing. Ya karena nggak ada istilahnya tenaga khusus ya. Aduh Bapak, itu tadi kan Ibu sudah menceritakan kalau prosesnya sudah sangat luar biasa sekali dan sudah prosedural yang menurut saya langkah-langkahnya sudah sangat prosedural dan mulai dari dengan sampai mengambil keputusan tadi. Terus ketika Ibu sudah mengambil keputusan, setelah keputusan diambil dan disepakati bersama, terus dieksekusi, lalu setelah itu apakah Ibu ada tindakan selanjutnya setelah itu? Ya sudah diputuskan tadi kan kita tinggal mengarahkan ke anaknya. Ya anaknya bagaimana untuk menerima hasil tersebut gitu. Jadi apakah anak ini nanti bisa menerima atau bagaimana, itu yang terakhir setelah kita ada putusan yang tahu. Oh gitu ya. Gitu, terima kasih Ibu. Lalu gini Ibu, ini ada lanjutannya lagi nih ini. Agak ada beberapa Bu, ini ada beberapa pertanyaan. Ini sudah mulai berikutnya ini keempat. Nah ini setelah tadi langkah-langkahnya itu sudah jelaskan. Terus ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema kita? Kita ya, yang paling efektif yaitu tadi saya sarankan untuk bisa mungkin kita mengadakan kamu bersama, yang mana mungkin permasalahan
saya sebutkan di atas tadi, saya berikan waktu tadi, kemudian ada mungkin beberapa hal jadwalnya itu yang dijaga tadi, sehingga saya kira yang paling efektif adalah yang terakhir keputusan adalah setelah kita beberapa jadwal sudah selesai, kita analisa sudah masih bertahan mungkin ya. Nah itu baru kita buat keputusan di rapat forum guru-guru semuanya untuk mengambil keputusan finalnya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu, ini tentang masalah tantangan ini kan. Kalau masalah pada dilema etika kan pasti ada tantangan. Tantangannya ini apa yang Ibu hadapi ketika Ibu menyelesaikan permasalahan tentang dilema etika? Pastinya tantangan itu ada, karena setiap orang itu mempunyai sifat yang tidak sama. Nah, dimungkinkan tadi yang mungkin punya masalah tadi itu emosinya itu terlalu tinggi, sehingga walaupun di terakhir itu ada keputusan, dia itu pasti merasa dendam, merasa tidak nyaman dan sebagainya. Itu pasti setelah keputusan ya, itu pasti, tantangan itu pasti. Bagi diri kepala sekolah, itu harapkan pastinya ya kita sebagai sudah kepala sekolah itu menjadi orang yang dewasa. Bagaimanapun nggak boleh juga dendam sama orang yang bersangkutan tadi. Walaupun orangnya pendendam, kita nggak boleh istilahnya tambah mendendami, tidak seperti itu. Jadi kita harus apa ya, belajar dewasa ya. Belajar namanya jadi orang tua. Itu walaupun ada tantangan seperti itu ya harus kita hadapi. Harus hadapi. Tapi ada apa namanya, kalau bilang ya trik-triknya ya. Ketika menghadapi respon yang seperti itu setelah pengambilan keputusan, apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi, kan tadi Ibu sampaikan ada yang mendendam pasti terus langkah dari Ibu untuk menghadapi efek dari keputusan itu bagaimana? Pastinya kita dekati kepada orang yang tersebut, melakukan pendekatan sehingga walaupun dia merasa dendam, merasa bagaimana, kita yang harus ini ya bisa membawa orang itu sehingga tidak berlarut untuk terus emosi, terus menjadi berdendam. Paling tidak kita dekati sehingga orang itu akan sadar, oh ternyata Bapak kepala sekolah ini ternyata pada kita masih tetap baik. Nah, malah di situ kontrolnya gitu. Jadi tetap memberikan respon yang positif. Mungkin kalau mungkin saya boleh menyimpulkan dari yang Ibu sampaikan itu bisa menjadi orang tua bagi anak-anaknya seperti itu. Panjenengan yang mungkin nantinya jadi kepala sekolah itu tadi harus bisa menjadi orang tua. Kalau misalnya kayak saya sudah mau purna itu waduh wis banyak makan garam istilahnya. Ya, jadi walaupun ada siapa dan mungkin waduh sampai kita di ini kupingnya telinga harus tebal. Ya, harus ini. Itu nanti pembakaran untuk panjenengan yang mau jadi kepala sekolah, itu harapan saya panjenengan bisa untuk menjadi orang yang sangat-sangat bisa membawa dan jadi orang tua. Amin. Lalu begini, tinggal 2 pertanyaan saja. Pertanyaan berikutnya ini, adakah sosok atau faktor yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yang membantu mengambil keputusan dalam kasus-kasus namanya kasus dilema etika? Iya, tentunya ada di antaranya satu mungkin ada guru yang paling senior di antara kita, satunya mungkin orang yang bisa kita curhati di rumah, itu yang bisa memberikan solusi pada kita ya, karena menurut saya sebagai orang di rumah yang paling kita anggap yang paling sepuh lah istilahnya, itu biasanya ngasih untuk nasihat-nasihat dan sebagainya itu luar biasa bagi saya. Seperti itu dari Bapak ya pastinya. Terus untuk itu Bu, ketika kita kan sebagai seorang pemimpin jelasnya tahu ketika mana ya yang senior ini senior dengan penuh pengalaman, dengan senior ya, maksudnya kalau senior ketika sesuai dengan masa dinas dan begitu. Nah, pertimbangan Ibu untuk menentukan seniornya itu di bagian mana? Iya, biasanya orang yang bisa diajak bicaranya itu
berpikiran yang luas. dewasa. Dewasa. Ya. Jadi nggak hanya mek pinter saja, kadang-kadang pinter pun juga nggak ini belum tentu. Iya, Ya, iya. itu saya. Oh, seperti itu ya, ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu, ini sudah sampai pada pertanyaan yang terakhir di sini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, sebenarnya saya sudah mengambil banyak pelajaran dan memetik pelajaran juga dari apa yang pengalaman Ibu sampaikan dalam mengambil keputusan sehubungan dengan dilema etika. Nah, jadi kalau menurut Ibu, kesimpulan dari pembicaraan kita pada siang hari ini apa Ibu? Ya, jadi yang panjenengan ajukan tadi ternyata itu kan bagaimana sosok menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin bagi panjenengan belum mengalami jadi pimpinan, jadi panjenengan bisa istilahnya mencari pengalaman apa sih dari yang lebih ya, itu nanti dari pengalaman itu mungkin harapan saya di antaranya yaitu tadi kalau untuk panjenengan satu untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang betul-betul menjadi orang dewasa, menjadi orang tua dan bisa membawa kesejahteraan untuk semua keluarga di sekolah, keluarga di sekolah. Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Ibu meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan saya dan berdiskusi di sini dan membantu proses saya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, karena saya juga semua sudah tahu bahwa di SDM kita SDM Timur ini Ibu sudah membawa lembaga kita menjadi sangat baik sekali dan luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, sama-sama. Selamat berjuang. Semoga sukses untuk depannya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Faris. Selamat siang Bu Aini. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu Aini sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bertanya jawab perihal yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam posisi Ibu sebagai seorang pemimpin dari sebuah lembaga. Iya. Baik. Pertanyaannya masih berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Bu Aini dapat mengidentifikasi kasus-kasus ini, apakah termasuk rujukan moral ataukah termasuk dilema etika? Bu Aini. Terima kasih Pak Faris untuk pertanyaannya. Memang kita di sekolah tentu banyak dihadapkan dengan permasalahan, begitu kan. Terus kemudian juga harus bijak dalam pengambilan keputusan. Apabila dilema etika itu adalah ketika kita dihadapkan dalam pengambilan keputusan di antara pilihan itu adalah benar versus benar. Sedangkan untuk rujukan moral ini kita dihadapkan pada pengambilan keputusan di situ adalah bisa benar versus salah, seperti itu Pak. Itu identifikasinya menurut Bu Aini bagaimana caranya? Selama ini Bu Aini sebagai kepala sekolah, Iya. Mungkin ada pengalaman yang Bu Aini sudah pernah alami gitu sehingga bisa dijadikan sebuah contoh untuk permasalahan kita. Iya, ada. Sebetulnya banyak sekali. Ya, mohon izin saya mencontohkan. Ini ada permasalahan yang pernah dihadapi oleh guru saya. Nah, guru saya ini adalah guru kelas 6 dan mempunyai satu siswa yang jarang masuk sekolah. Dikarenakan karena, mohon maaf Pak Faris ya, karena orang tuanya berpisah. Kemudian anak ini tinggal sendiri hanya bersama neneknya yang sudah tua, begitu kan. Terus ibunya ini menjadi
TKW di luar negeri dan bapaknya menikah lagi. Nah, kondisi yang seperti ini, yang benar-benar anak ini kurang perhatian dari orang tuanya, kemudian akhirnya pendidikan anak ini juga tidak ada yang mengurusi karena juga hanya tinggal dengan neneknya di rumah. Neneknya juga akhirnya menghidupi cucunya yang satu ini dengan kondisi yang sudah tidak muda lagi seperti itu neneknya, sehingga anak ini kurang termotivasi untuk masuk sekolah. Nah, sedangkan posisinya di sini anak ini sudah kelas 6 dan guru kelas 6 harus memberikan penilaian. Nah, disinilah pengambilan keputusan, dilema etika letaknya di sini. Bagaimanakah bisa memutuskan, memilih, ya kan? Di sini kita mengedepankan nurani tentunya karena memang kondisinya juga tidak bisa dipaksakan seperti itu, sehingga tentu kita bermusyawarah ya dengan Bapak Ibu guru yang lain bagaimanakah untuk menyikapi dan menyelesaikan agar anak ini bisa terus menyelesaikan pendidikan. Seperti itu Pak Faris. Oh, baik-baik, itu sebuah contoh yang pernah Bu Eni alami di Iya. sekolah ya. Jadi Bu Eni mengajak berbicara rekan-rekan guru Betul. untuk bisa saling memberikan masukan, Iya. untuk mengambil keputusan yang terbaik. Iya, Seperti itu. betul. Nggih. Baik Bu Eni, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Eni tadi Bu Eni sudah menyampaikan sedikit ya, bahwa Bu Eni mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang hal tersebut dan Iya. mengambil keputusan bersama gitu. Iya. Itu kan salah satu prosedurnya. Iya. Mungkin Bu Eni ada langkah-langkah yang selanjutnya atau langkah-langkah yang lain seperti itu. Iya, tentu banyak sekali ya. Dari kita melakukan musyawarah, kemudian juga tentu kita juga melakukan home visit ya, kunjungan ke rumah anak tersebut. Kemudian kita juga memberikan motivasi agar anak ini terus semangat melanjutkan pendidikannya untuk mau masuk sekolah lagi. Dan ibu guru dari kelas 6 ini juga alasannya apa nak? Nah, itu dengan dorongan-dorongan seperti itu akhirnya anak ini pelan-pelan akhirnya mau masuk sekolah lagi. Dan kita juga memberikan pengertian kepada neneknya yang sudah merawat, menjaga, kemudian juga menghidupi cucunya yang satu ini, sehingga kita dari situ kan ada ikatan emosi begitu ya, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan agar anak ini tidak sampai putus sekolah, dan kita yang bertanggung jawab yang di sekolah ini juga bisa mengantarkan anak ini selesai pendidikannya. Seperti itu Pak Faris. Itu tadi kan kita berfokus pada hanya satu contoh Bu Eni. Iya. Kalau misalnya mungkin Bu Eni kan selama Bu Eni menjadi kepala sekolah dari SDN Taman Argo 4 ini pasti masalahnya bukan hanya satu tadi. Iya. Pasti kan banyak permasalahan. Betul. Nah, dalam pengambilan keputusan dan pemecahan permasalahan tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eni anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Iya, ya, yang pertama itu ya tentu kita kesepakatan bersama ya dengan Bapak dan Ibu guru. Tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri dan memutuskan sendiri. Jadi dengan semakin banyak pendapat yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga kita bisa memutuskan sebuah kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Seperti itu Pak Faris. Oh begitu ya. Baik, luar biasa sekali Bu Eni dalam proses pengambilan keputusan ini pada pemecahan masalah pada dilema etika yang dihadapi di sekolah. Ya. Itu tadi mungkin yang efektif ya dengan cara yang Bu Eni sampaikan tadi. Nah sekarang dalam menghadapi permasalahan tersebut, apakah Bu Eni menghadapi tantangan gitu? Nah, kira-kira tantangan seperti apa yang Bu Eni rasakan selama Bu Eni mengambil keputusan dalam posisi sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga
seperti ini. Ya, terima kasih Pak Faris untuk pertanyaannya. Ya, tentu saja kalau kita dalam sebuah lembaga itu banyak sekali ya tantangannya. Dalam arti di sini karena memang kita ini berbeda karakter dari Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, di situ nanti bagaimanakah kita akhirnya dari bermacam-macam pendapat tadi sehingga kita nanti memutuskan manakah pendapat itu adalah pendapat yang terbaik, dan tentunya kita sepakati bersama dan memutuskan inilah yang akan kita ambil keputusannya. Seperti itu Pak Faris. Oh demikian, tantangannya yang Bu Eni sampaikan adalah tentang bermacam-macam karakter ya dari mungkin warga sekolah. Betul, ya. terus kemudian yang memunculkan pendapat. Pendapatnya masing-masing, tapi itu selama ini bisa Ibu tangani dengan baik? Iya, alhamdulillah selama ini bisa saya mengatasi semua itu dengan adanya kerjasama, terus kita juga saling berkolaborasi dalam penyelesaian permasalahan. Oh, ya. Baik, Bu Eni selanjutnya, apakah dalam permasalahan yang mungkin ya di sini kita bicarakan yang contoh pada dilema etika gitu, Bu Eni memiliki tahapan-tahapan dalam permasalahan penyelesaian masalah tersebut, ataukah Bu Eni langsung bisa dalam satu kali permasalahan terus Bu Eni langsung menyelesaikan seketika itu, atau ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang Bu Eni lakukan? Iya, terima kasih Pak Faris. Tentu saja kita melihat dulu konteks permasalahannya ya. Nah, konteks permasalahannya ini apakah permasalahan itu sederhana ataupun kompleks begitu ya. Kalau misalkan sederhana dan urgent segera kita atasi, maka juga saat itu juga kita mengambil sikap, mengambil keputusan untuk segera menyelesaikan. Apabila dirasa ini permasalahannya terlalu kompleks, berarti kita memang butuh waktu dan ada tahapan-tahapan tertentu dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Gitu. Oh demikian, jadi tergantung seberapa besar permasalahan tersebut mungkin kurang. Ya baik-baik. Dan yang perlu dilibatkan di situ siapa saja, kemudian juga bagaimana cara untuk penyelesaiannya. Nah itu kan berarti ada tahapan-tahapannya. Iya. Terima kasih Bu Eni. Selanjutnya di sini yang mau saya tanyakan adalah tentang faktor atau mungkin seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eni dalam pengambilan keputusan pada permasalahan dilema etika. Iya, tentu, terima kasih. Tentu saja yang banyak membantu adalah karena ini sering dialami oleh Bapak dan Ibu guru yang mengeluhkan seperti itu karena sering terjadi permasalahan pada murid-murid di kelas, begitu Pak Faris. Oh, iya. Jadi adakah mungkin sosok yang mungkin Bu Eni kagumi, mungkin tokoh siapa yang Bu Eni nantinya akan paling tidak menteladani tokoh tersebut dalam penyelesaian permasalahan, dalam pemecahan permasalahan, utamanya pada dilema etika ini? Apakah ada tokoh yang Bu Eni idolakan, mungkin seperti itu Bu? Oh iya, terima kasih Pak Faris. Sebetulnya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau saya siapapun itu insya Allah kita ambil sisi positifnya, nggih. Jadi misalkan kalau di lingkungan sekolah berarti kan banyak dan ibu guru yang bersama saya. Jadi setiap masing-masing Bapak dan Ibu guru tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi semuanya saya ambil sisi positifnya. Jadi tidak saya berpihak pada satu guru, tidak seperti itu. Namun dari semua pendapat yang disampaikan saya ambil sisi positifnya, kemudian saya saring seperti itu kan, tentunya juga melalui musyawarah dan kesepakatan bersama tadi, sehingga dari hasil musyawarah tadi itulah yang saya anggap yang paling baik, dan kemudian itu yang akan menjadi
apa namanya menjadi kunci dalam pengambilan keputusan bersama. Jadi saya tidak apa namanya, meskipun saya juga mempunyai hak untuk ataupun kebijakan dalam memutuskan gitu, tapi saya berdasar pada keputusan bersama. Begitu Oh, Pak seperti Faris. itu. Ya, Ya, luar biasa sekali Bu Eni. ya, terima Baik, kasih. Bu Eni terima kasih. Bu Eni sudah memberikan banyak inspirasi buat saya Oke, tentang sama-sama. masalah ini. Saya sedang mempelajari bagaimana pengambilan keputusan yang terbaik Iya. ketika menjadi seorang pemimpin dari sebuah lembaga, sebuah sekolah ya temannya. Iya. Kalau mungkin yang saya ambil ilmunya dari Bu Eni adalah itu. Jadi terima kasih sekali Bu Eni. Saya Sama-sama, sudah Pak Faris. dapat banyak pengalaman dari Bu Eni, Oke, dapat pelajaran yang sama-sama. banyak. Semoga Bu Eni selalu sehat dan Amin, amin ya robbal alamin. semoga bisa selalu penuh karya. Amin, amin. Nggih, Terima kasih, Bu Eni. Sama-sama Pak Assalamualaikum Faris. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faris juga sehat dan sukses selalu, Amin. Terima dilancarkan kasih, Bu Eni. semuanya nggih Pak Faris. Iya, terima kasih Bu Eni. Nggih, sama-sama.